tadi yang saya pertanyakan di luar, historis muncul gagasan ini karena ini penting juga buat kami sebagai tambahan wawasan. Itu yang pertama, mohon disampaikan lagi karena ada yang tidak mendengar Pak, ada yang tidak tahu kan, ini penting bagi yang lain tidak mendengar ya, itu kesalahan kenapa tidak merokok kan gitu. Ya, kedua, dalam rencana besar kita ini untuk mensosialisasikan mahkamah desa sampai ke pelosok desa, ke seluruh, khususnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan di masing-masing desa itu kami butuh, kalau pedoman sudah ada nih Pak Ketum, pedoman deskripsi mahkamah desa sudah ada, tapi kami butuh satu alur teknik-teknik kami, cara-cara kami menyampaikan supaya kami ada rambu-rambunya dalam menyampaikan, tidak kebablasan, tidak over, tidak juga kurang gitu. Jadi betul-betul porsi yang standar Pradit inginkan agar sampai kepada calon paralegal, calon struktural di mahkamah desa nanti betul-betul tepat sasaran penyampaiannya. Secara produk knowledge-nya itu tidak berlebihan, tidak kekurangan. Mungkin itu Pak Ketum. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut. Barangkali ada yang lain? Ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatan yang diberikan, mungkin melanjutkan tadi pertanyaan. Berdiri dong. Siap. Jadi seharusnya atau selayaknya memang kita tertibkan dulu anggota kita yang masih aktif dan yang memang sudah hengkang, seperti itu, agar ketika terlaksananya mahkamah desa ini di tiap desa itu benar-benar anggota yang masih solid. Itu saja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Yang lain? Om Rustani. Agak banyak tunggu yang lain dulu. Enggak, langsung aja, langsung. Langsung. Baik, saya tadi kan mau ngepor dulu Pak. Langsung. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tengah hari untuk kita semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita berdiskusi hari ini bagaimana hal-hal yang kita ajukan ini mudah-mudahan bisa ditanggapi oleh ketum kita untuk menambah usulannya di tanggal 6 mungkin nanti di Mahkamah Agung. Pertama tadi Pak Ketum saya menggarisbawahi bahwa kita berbuat asal jangan perbuatan melawan hukum. Ya, yang saya sudah lakukan selama ini mudah-mudahan belum melanggar perbuatan melawan hukum. Satu, tadi adalah Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 di pasal 103 tentang Mahkamah Peradilan adat. Hukum adat. Selanjutnya dikuatkan dengan Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024. Artinya itu yang diperjuangkan kita saat ini untuk ke depan. Dan saya usul untuk menambah lagi karena ada Kemendagri nomor 52 tahun 2014 tentang perlindungan masyarakat hukum adat, dan Perda Gubernur nomor 1 tahun 2015 tentang perlindungan masyarakat hukum adat. Yang ada di situ adalah mulai diusul ketum kita Mahkamah Desa. Artinya ini saya menambah usulan, artinya karena ada Permendagri nomor 52 tahun 2014 tadi dan Perda Gubernur tahun 2015 tentang perlindungan masyarakat hukum adat, maka yang ada sekarang di Kalimantan Timur ini adalah
masyarakat hukum adat yang ada di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Maka saat ini yang sudah berjalan adalah hukum adat tingkat desa, hukum adat tingkat kecamatan, dan kabupaten terus provinsi. Untuk selanjutnya supaya ini bisa berjalan dengan baik dan diakui, dan sudah saya lakukan selama ini tentang mahkamah desa ini, nah bisa diteruskan menjadi mahkamah tingkat kecamatan, mahkamah tingkat kabupaten, dan mahkamah tingkat provinsi. Ini usulan sesuai regulasi yang ada. Nah, dalam prakteknya nanti, ini yang saya mau tanyakan adalah, kalau di tingkat desa tadi ada mahkamah hukum adat sesuai di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 103. Bagaimana nanti di sini yang kita bahas dari tadi, yang saya menggarisbawahi bahwa ada hak kepala desa. Artinya ada peradilan tentang hukum adat tingkat desa dan peradilan hukum adat atau kebijakan adat tentang yang diputuskan kepala desa. Nah, ini yang kita bahas karena Pak Ketum sudah menyatakan tadi bahwa takutnya ini nanti ada yang disebut istilah Pak Ketum tadi double gerdan. Jadi yang mana masyarakat desa ini nanti membawa ke perkaranya ke kepala adat desa atau ke untuk menghakimi secara hukum adat itu siapa? Nah, ini yang belum jelas. Ya, kalau kepala adat tingkat desa yang untuk menghakimi secara adat desa atau kearifan lokal itu adalah kepala adat dan staf-stafnya ketika ada gugatan secara hukum adat. Itu. Jadi kalau tingkat desa yang akan kita buat ini nanti di kepala desa itu menganut hukum adat atau hukum formal yang mereka akan membuat keputusan secara RJ tadi, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Nah, ini lebih baik kita bahas supaya tidak double gerdan tadi maksud saya. Nah, untuk selanjutnya tingkat kecamatan, karena yang sudah ada di Kalimantan Timur ini ketika putusan adat di tingkat desa atau orang masih belum puas, maka naik ke tingkat kecamatan dan seterusnya, sehingga membuat mendapat keputusan adat secara sah dan mengikat. Nah, yang kita bahas pada hari ini maksud saya supaya ini lebih jelas ke depannya, karena ini sudah kami lakukan di Kalimantan Timur khususnya. Dulu saya kasih contoh, keputusan adat tingkat kabupaten di Kubar sana digugat, Pak. Digugat, pihak yang kalah itu menyatakan bahwa hukum adat tidak boleh mengurus tentang hutang piutang. Menggugatlah di pengadilan. Akhirnya gugatan itu kalah, tidak bisa pengadilan menggugurkan keputusan adat. Sah tetap. Kedua, di Provinsi Kalimantan Timur sudah pernah memproses tentang penarikan mobil atau urusan fidusia. Kita panggil pihak PIP leasing itu untuk sidang secara hukum adat atas pengaduan masyarakat mobilnya ditarik paksa di Balikpapan, sehingga putusan tersebut mengalahkan si leasing karena tidak sesuai adat dan budaya kita di sini. Ketika itu pihak leasing keberatan menggugat lagi di Pengadilan Negeri Kota Samarinda, minta putusan adat itu digugurkan atau dibatalkan karena alasannya adat tidak ada hak untuk mengurus fidusia. Nah, akhirnya keputusannya dimenangkan oleh adat juga, tetap keputusan yang pertama. Mereka banding, tetap dikuatkan lagi putusan pengadilan yang pertama. Mereka kasasi, tetap juga menang keputusan pertama, berarti tetap mengikut keputusan adat. Akhirnya pihak leasing ngalah dan membayar atas isi keputusan tersebut. Jadi inilah untuk ke depan PR kita, dan saya menambah tadi untuk MAD
artinya mahkamah desa, terus kalau bisa mahkamah kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Ini usulan, mudah-mudahan bisa ada penguatan dari pihak Mahkamah Agung. Jadi inilah PR kita ke depan, karena ini sudah saya perjuangkan secara hukum adat sudah berjalan. Berapa tahun? Berapa tahun sudah? Sudah dari tahun 2007 Pak sampai sekarang. Sudah 18 tahun ya? Ya, sudah berjalan Pak. Ya. Itu. Jadi itu dulu sementara yang akan kita bahas. Sekian dan terima kasih dari saya Pak. Baik. Baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Ketua tadi, terobosan ide yang cemerlang ini, dan ada yang memberikan istilah cemerlang, ada yang memberikan istilah brilian, macam-macam segala tanggapan orang. Belum ada yang subjektif, objektif semua luar biasa. Awal Januari di rumah Balikpapan yang ada di Pondok Karya Agung itu, saya ingin mencoba merenung diri saya pada waktu itu tentang gagasan apa lagi yang diperbuat melihat suasana kondisi yang namanya ada pergeseran power sesuai dengan pelaksanaan pemilu yang kita lalui, baik itu legislatif maupun Pilpres. Dari situ coba menerawang karena ada pendamping Bunda Praden di samping. Kadangkala kami laki bini udah kayak mau berantem, sampai anak saya si Nisa itu bilang, jangan berantem lah. Padahal kami bukan berantem, kami bertukar pikiran. Kencang suaranya, ya aku lebih kencang lagi, dikirain pula orang kita berantem, padahal bukan, bertukar pikiran. Setiap ada wacana yang demikian itu, akhirnya saya bikin catatan di HP. Ini coba saya kembangkan. Bermula berpikir tentang pergeseran power tadi, ini dari segi kita lihat situasi, kondisi, dan pengalaman saya pada waktu terjadi G30 SPKI. Saya sudah berumur 11 tahun. Saya bandingkan dengan situasi yang ada sekarang ini, benar-benar sudah 80% aksiomanya. Karena juga ikut turut keluarga saya korban dikorbankan tentang gerakan-gerakan politik kepartaian ataupun civil society yang ada kita alami sekarang. Ini kan menjadi perhatian sepenuhnya bagi diri saya. Bagaimana nanti melindungi rakyat ini kalau terjadi seperti yang dulu itu? Itulah ada pepatah mengatakan, korban perang dapat dihitung jari, korban politik tak dapat terhingga berapa tumbang dan berapa kesadisan dan sebagainya. Itulah yang ada di benak pikiran saya awal Januari. Akhirnya kesimpulan, setelah berbincang dengan Bunda Praden, bertukar pikiran, kadang-kala kami diskusi itu sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Seperti tadi malam, sampai jam 2 malam kami diskusi itu. Kenapa? Tidur dulu anak, nanti kalau anak masih sini Nisa masih bangun, kita bertengkar begitu ya kita berantem. Padahal bukan, kita kan diskusi, tukar pikiran. Itu sebenarnya. Dari situ saya perdalam, pulang ke Jakarta, saya ambil literasi yang berhubungan dengan kemaslahatan umat, bagaimana menyelamatkan Indonesia yang tidak baik-baik ini. Maka hanya satu cara dan jalan, membangun kembali untuk budaya. Sebenarnya sesungguhnya tergerusnya keadaan, bahkan hilang sama sekali budaya kita yang kita agung-agungkan, yang kita bangga-banggakan kepada negara luar negeri sana itu. Dan termasuk juga saya mengalami, masih menikmati tentang budaya itu sangat luar biasa baiknya, sangat bagus sekali. Sekarang sudah tidak mengenal lagi antara bapak dengan anak, antara bapak dengan ibu,
Yang dikejar dalam hidup ini hanya cuma 1, 2 huruf itu aja, RP. Bisa luluh lantas segalanya. Seperti kita sudah negara kapitalisme, seperti yang ada di Amerika Latin sana. Dari pemikiran-pemikiran yang demikian itulah saya kembangkan, saya baca literasi-literasi, buku-buku referensi-referensi saya, maka timbullah dapat namanya nomenklatur. Dari nomenklatur ini coba saya pelajarin semua regulasi tentang bantuan hukum. Ternyata BPHN dalam hal ini telah mengeluarkan pedoman tentang paralegal Academy Award. Di situ antara lain disebutkan paralegal ini nanti untuk berpraktek seperti yang saya posting tadi pagi. Terserah mau mahkamah desa kelurahan apapun segala macam. Sudah diberikan penamaannya sama dia mahkamah desa kelurahan. Dari situlah saya berpikir ini dahsyat ini kalau saya kembangkan terus. Nah, waktu berjalan sudah banyak bahan saya kumpulkan. Teman tukar pikiran harus kembali ditemukan dan juga rindu kangen dengan anak, pulang ke Balikpapan, coba lagi berdiskusi. Kadang-kadang lepas juga los, kadang suara menggelegar. Namanya diskusi, bertukar pikiran kan. Akhirnya jadilah tekad bulat. Ya memang ini harus dibangun. Kapan ini dibangunnya? Kita gelar Rapimnas. Coba lihat dulu Mam kalender. Kalender dibuat waktu itu menjelang puasa. Menjelang puasa kan bulan 2. Kita kan puasa bulan Maret. Nggak mungkin kita Rapimnas Rakernas bulan puasa. Udah rencanakan. Kapan? Seminggu lebaran tidak mungkin Mam. 2 minggu mungkin sudah memungkinkan. Itulah jatuh tempo 17 April untuk Rapimnas Rakernas. Nah, selama bulan puasa saya coba menyusun secara ilmiah. Itulah namanya bahan acuan kita pada Rakernas Rapimnas kemarin itu. Saya banyak 10 lembar. Itu kajian yang sangat mendalam. Dan saya tidak pernah sombong walaupun kalian bilang saya pintar, cerdas, bukan. Saya nggak pernah merasa itu. Tapi saya tuangkan dalam bentuk tulisan ke beberapa temanku yang sudah GB ataupun guru besar, itu saya konsultasikan. Terakhirnya nanti Bunda Pradin saya paksa, baca, ada yang kamu nggak paham nggak? Nah itu. Kadang-kadang jadi kalau berantem gara-gara itu pun berantem, ya wajar karena itu pendapat. Berantem itu udah itu sudah. Kalau kita nggak mau berantem bertengkar, jangan jadi orang pintar, jangan orang cerdas. Orang cerdas itu ya harus begitu. Nah, itulah yang kita jadikan bahan kajian-kajian yang saya buat dalam tempo selama 30 hari selama bulan Ramadan. Terus waktu itu saya nggak pulang. Kalau saya nggak salah Maret saya nggak ada nginjak ini Balikpapan ini. Saya bilang, udah Mama nanti lebaran aja kalian ke Jakarta. Saya rampungkan itu barang. Itulah untuk bahan acuan kita pada waktu Rapimnas Rakernas itu. Itu kajian yang sangat luar biasa. Karena saya harus mengkaji dari sisi sejarah dulu tentunya, histori. Ada pondamennya ini enggak? Karena sesuatu ilmu itu tanpa pondamen itu nggak mungkin ada bisa bertahan, mungkin bisa dicemoohkan orang. Jadi saya cari dulu pondamennya yang kokoh. Saya kumpulkan semuanya, mulai dari zaman peraturan Raplesia sampai Stadblad, semua saya inventarisir. Kalau saya kerja seperti demikian itu, Bunda Pradin pun nggak berani dekat nanti kena semprot. Karena jangan sampai konsentrasi hilang. Anak saya manja-manja pun sudah enggak itu, nggak bisa, karena saya konsentrasi harus lebih dalam. Yang memikirkan itu bukan di pikiran hanya anggota Pradin, memikirkan anak bangsa ini mau dikemanakan kelak. Bila terjadi pergolakan seperti yang terjadi sekarang ini, kalau kita perhatikan, yang tertindas rakyat juga. Kalau ada pepatah mengatakan gajah begajah-gajah,
sekecil pula yang keinjak. Itu kan harus kita hindarkan, jangan sampai itu terjadi. Itu satu hal. Prioritinya arahnya ke sana. Secara implisitnya kalau kita baca melihat mulai tahun 2025 ini sudah berapa yang dikandangin penegak hukum. Semakin mendorong hati ini, haruslah ini Peradin bertindak, berbuat untuk membuat kemaslahatan umat ini bagaimana masa depannya. Oleh karena itu dibuatlah suatu kajian-kajian, bukan hanya ilusi ataupun obrolan semata, tapi harus dengan kajian lebih mendalam cara ilmiah. Jadilah itu barang. Kami rapat pertengahan puasa, jadilah Rapimnas. Saya terbitkan SK pelaksanaan Rapimnas Rakernas tanggal 17 April. Bahan acuan pun sudah lengkap. Dan Bunda Peradin pun paling terlama dia di sana. Saya tahan waktu itu untuk menyelesaikannya. Itu sesungguhnya dalam kegiatan-kegiatan pokok-pokok pikiran, terobosan yang demikian ini kita dapatkan merupakan gebrakan, apapun bahasanya terserahlah. Saya tidak ada berniat ke arah sana. Saya lihat hanya bagaimana menyelamatkan bangsa ini yang sudah terpuruk keadaan. Negara melawan rakyat. Itu yang terjadi sekarang. Mana mungkin rakyat bisa melawan negara? Itukah keadilan? Kalau dari segi teori semantik, wah jauh sekali. Belum lagi hal cancel. Teori-teori yang kita pelajarin tentang ilmu hukum semakin jauh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Oleh karena itulah terpaksa advokat masuk desa dengan program Mahkamah Desa ini dengan tujuan melindungi rakyat yang tertindas. Maka sehingga Rapimnas Rakernas itu berwujud dan alhamdulillah semua dapat diterima semua pihak. Bahkan senang, tidak ada satupun, belum ada saya menemukan orang mendengar langsung ke telinga saya ataupun melalui bahwa gagasan Peradin ini suatu gagasan sia-sia, saya belum pernah mendengar. Bahkan justru sebaliknya, bahwa gagasan Peradin ini sangat didambakan oleh semua pihak. Nah, terus kemudian beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu lah, pulang saya dari Sidoarjo, karena di Sidoarjo itu saya banyak juga dialog dengan mereka tentang Koperasi Merah Putih. Terus perdalam lagi tentang asta cita Presiden Prabowo sekarang. Loh, ternyata apa yang kita lakukan ini, gagasan Merah Putih, Koperasi Merah Putih dengan gagasan Mahkamah Desa sama. Poin 6, poin 7 itu tidak disengaja. Saya demi Allah, demi Rasulullah aku bersumpah, saya nggak pernah baca itu asta cita Prabowo itu, Presiden RI. Tapi setelah berjalan ini barang semuanya, baru saya baca 8 poin asta cita Presiden Prabowo Subianto RI yang sekarang ini. Oh, sama tujuannya. Begitu. Dan menjelang kita Rapimnas Rakernas pada waktu itu, kita coba audiensi dengan aparat penegak hukum ataupun pejabat di Jakarta. Kita diterima dengan lapang, bahkan kita ditunggu. Nah, kebenaran Bunda Peradin sudah bersama saya di Jakarta. Ada ketemu Menkum, ketemu Wamendes, dan pejabat-pejabat lainnya yang berkompeten untuk itu. Semakinlah menggelora dengan tema yang kita usung pada Rakernas itu, bakti untuk keadilan. Subtemanya maksimalisasi wujudkan Mahkamah Desa, dan itulah yang inspirasi yang saya dapatkan. Dan itulah pada pokoknya seperti saya katakan tadi, semua orang memuji dan sangat mendambakan segera diimplementasikan. Walaupun orang mengatakan secara implisit haruslah ada regulasi yang menyebut nomenklatur Mahkamah Desa. Sudah ada itu.
ditemukannya tuh yang di pedoman BPN itu tentang desa sadar hukum, dan semua ada di situ panduan mereka itu, ada panduannya. Dari situlah saya perdalam, saya perkuat, dan sekarang ini pun kita berani melangkah, kendati pun secara implisit belum diatur dalam suatu peraturan pakai nomenklatur Mahkamah Desa, tapi sudah ada yang mendasar, sudah ada yang memulai kementerian. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini bukan karangan saya, karangan Peradin, bukan. Sudah ada mendahului Menteri Hukum RI CQ BPHN tentang Paralegal Academy Award. Inilah yang sesungguhnya. Itulah Pak Ketua, paling dalam saya jawab. Mudah-mudahan anak bangsa rakyat Indonesia ini terhindar dari malapetaka, yang tidak terjadi apa yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan dapat dengan Mahkamah Desa ini aman, tentram, dan sejahtera rakyat ini kita sangat dambakan. Baik, saya kira sudah terjawab pertanyaan Pak Ketua. Pertanyaan itu sangat mendalam sekali, luar biasa. Kemudian dari Advokat Rustani, usulnya itu sudah sangat baik, bagus. Tidak hanya cukup dengan Mahkamah Desa, tapi ada mahkamah tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Saya kira karena kita ini berbicara adat desa satu dengan desa lain itu berbeda-beda, Advokat Rustani. Apalagi sudah beda kecamatan, lebih jauh lagi berbeda. Seperti di kampung saya tidak tahu di Kaltim ini lebih dalam, tapi seperti kalau di kampung saya, antara desa satu dengan desa lainnya itu adatnya pun sudah berbeda-beda, tingkah laku manusia pun sudah berbeda-beda, bahkan bahasa pun sudah sedikit-sedikit ada perbedaan. Oleh karena itu tidak mungkin disamakan ada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi seluruh Nusantara ini. Tapi sebagai panduan bagi kita orang ilmuwan, khususnya di bidang ilmu hukum, kita mengenal dahulu itu hukum adat 19 wawasan hukum adat Nusantara. Kita berpatokan ke arah sana. Sudah ada parameter ke situ kita berpulang. Oleh karena itu, karena ini adalah keadilan yang mau kita tegakkan, tentu kita sangat dasar, yaitu desa. Karena ini bersentuhan langsung, kita berhadapan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat, untuk melindungi mereka. Nah, oleh karenanya, kalaupun nanti itu menurut Tahambur atau Om Rustani, paling kita buat mengkerucut, bahwa tidak mungkin efektif tanpa koordinasi antara sesama, antar desa ke desa. Dan di Permendagri nomor 18 tahun 2018 pun itu ada itu kerukunan persaudaraan desa apa saja, langsung nggak mengerti itu. Tapi justru nanti mengkerucut sini kita buatkan ada semacam koordinator wilayah kecamatan, koordinator wilayah kabupaten, koordinator wilayah provinsi. Jadi dengan tujuan melakukan pendekatan kepada 19 wawasan hukum adat Nusantara. Itu sebagai parameternya nanti untuk kita lakukan ke depan. Tapi yang jelas sekarang ini, itu kalau kita buat sistem top down, ini tidak jalan barang itu. Nggak jalan. Tapi langsung akar rumput paling dasar, bottom up, paling bawah desa. Nanti kalau sudah terbentuk, katakanlah satu kecamatan itu ada 3-4, mungkin sudah membutuhkan koordinator. Nanti kita buatkan mengkoordinir kecamatan 1, kecamatan 2. Dan juga kalau sudah terbentuk koordinator kecamatan-kecamatan di kabupaten itu 2-3 kecamatan, kita buatkan pengurus koordinator kabupaten. Begitu juga provinsi. Jadi sehingga nanti sistem operasional daripada Mahkamah Desa ini dapat terhimpun sesuatu kekuatan
Karena adat istiadat itu semua kita mungkin senang. Termasuk saya sendiri pun sudah umur 72 tahun masih melekat adat istiadat kampung saya itu. Jadi dengan cara-cara seperti demikian itu kita melakukan mahkamah desa sangat-sangat baik sekali. Mungkin dengan cara ini kita bisa menjaga keseimbangan dengan pesatnya teknologi yang ada sekarang begitu tinggi, mudahnya gampang berkomunikasi satu dengan lainnya. Tapi kalau tidak ada keseimbangan terhadap majunya teknologi, ini jadi berantem. Coba, sudah berapa manusia korban akibat komunikasi pakai HP yang ada sekarang? Ketersinggungan melalui hanya chatting di WA, bunuh-bunuhan. Ini kan karena tidak ada keseimbangan. Sudah berapa ribu bahkan ratusan ribu korban teknologi ini masuk penjara hanya gara-gara apa? Gara-gara teknologi. Kan tidak ada keseimbangan. Sudah tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi sopan santun. Bahkan antara bapak dengan anak, lu gua kalau bahasa Betawinya bilang. Kenapa? Karena dia tidak lihat wajah ayahnya. Yang bisa dia lihat hanya WA. Si bapak suruh, kamu pergi makan. Jawabnya, nggak usah urus-urus percaya. Kan itu sudah nggak sopan antara bapak dengan anak. Coba kalau seperti saya di rumah. Sentil aja sedikit bahasa anak-anak kepada saya, ditegur mamanya langsung. Sopan kamu. Tapi kalau melalui WA, apa bisa ditegur mamanya? Orangnya pun di mana nggak tahu. Nah, itulah salah satu perlu keseimbangan maju pesatnya teknologi. Dan yang terakhir itu tentang perilaku keseimbangan. Perlu juga ini dipertimbangkan, kita bangun kembali. Yang maksudkan dengan keseimbangan kehidupan. Saya pertama kali ke Kaltim ini tahun 88, bukan tahun 80 akhir lah, awal lah. Masih banyak di sini menawarkan makan. Jam makan itu siang. Bapak itu lewat belum makan itu. Panggil dulu, tanya dulu udah makan belum. Kalau saya nggak salah itu di Tenggarong saya itu tahun 88. Coba kalau sekarang mau mampus pun kamu lapar modern kamu di situ nggak bakal ditegur. Kenapa demikian? Ini salah satu tergerusnya budaya, bahkan hilang. Itu di Tenggarong saya tahun 87 apa 88 lupa saya. Lewat di pemukiman. Itu bapak itu lewat tuh jalan kaki tuh kasihan, jangan-jangan belum makan. Coba tanya dulu udah makan belum? Padahal nggak kenal dengan saya siapapun. Kenapa? Karena itulah budaya. Di Tenggarong itu tidak boleh orang lapar. Itu tahun 80. Coba kalau sekarang kamu ke Tenggarong mau mampus mau lapar kayak mau gue pikirin. Nah, ini kenapa demikian? Karena sudah tergerus oleh budaya-budaya luar. Coba dicermati itu demikian. Kembali kepada saran pendapat Pak Advokat Rustani itu udah bagus Pak. Untuk tingkat kecamatan, tingkat bandingnya itu nggak ada. Karena ini yang berbicara adalah adat. Desa satu dengan desa lain belum tentu sama adatnya. Demikian juga di tempat-tempat di seluruh Nusantara ini. Seperti kita kenal sekarang Serambi Mekah Aceh. Coba kalau ke sana laki-laki pakai tidak bisa masuk botol kecap apa botol besar, lupa saya. Itu kan langsung digunting, nggak boleh. Celana di sana harus longgar. Itu kan salah satu budaya mereka. Nggak bisa berpakaian ketat di sana. Atau perempuan tidak pakai hijab, langsung dicambuk, dihukum dulu maksud saya. Nah itu antara lain itu budaya-budaya pendekatan-pendekatan demikian. Makanya saya sependapat dengan Pak Rustani, tapi bentuknya bukan tingkat kecamatan, tapi nanti bersifat koordinatif. Jadi sehingga nanti budaya itu terhimpun dalam suatu koordinasi, maka ini akan langgeng berjalan selama-lamanya. Mungkin inilah kenangan dari kita-kita ini kepada generasi kita sambungannya untuk bagaimana menata anak bangsa ini yang baik seperti dahulu kala, yang sekarang sudah carut marut, yang tidak jelas arahnya. Bahkan banyak lebih baik mencontoh orang lain dari negeri lain. Coba kita perhatikan semuanya, karena kita ini tidak luput daripada seperti halnya model-model hukum
ada hukum modern, ada hukum kampungan. Aduh, kok hukum ada modern? Memang demikiankah? Padahal hukum kita masih menganut sistem Eropa kontinental karena kita tidak mampu mengganti sistem hukum itu. Ya, padahal itu di zaman kuno tahun 1800-an. Kita masih menganut ajas legalitas. Bukan seperti Anglo-Saxon, common law. Ini antara lain. Nah, ini kalau kita kembalikan ini berdiri Mahkamah Desa ini bisa beroperasional ke depan, insya Allah kita akan menemukan ketentraman, ketenangan, keramahan. Seperti yang katakan tadi, itu pernah kami itu dari Sangatta ke Malaman karena bocor ban. Itu kita diantar pakai senter mereka desa itu. Pak, sana bahaya Pak, jangan. Sana ada hewan buas. Kita dituntut. Coba kalau sekarang, mampus kau di tengah jalan, mampuslah. Ini kenapa? Tergerusnya budaya, tidak ada lagi keramahan. Kenapa? Keamanan pun sudah tidak terjamin. Apalagi ketentraman. Apalagi ditanya ketentraman batin. Wah, udah jauh. Kenapa? Semua itu tergerus, bahkan hilang karena pengaruh-pengaruh luar. Ini yang perlu kita cermati, dari situ saya berpikirnya. Nah, kemudian kembali kepada mekanisme dan sistem ataupun metode Mahkamah Desa tadi, Pak Rustani tadi kan sudah saya jelaskan. Nah, begitu juga Daud Yusuf, sudah saya jelaskan, mekanisme yang tadi sudah ada. Saya kira itu yang paling afdol, coba dibuka paling bawah. Sehingga saya kira itu sudah benar-benar ini mewakili semua aspirasi rakyat yang ada. Dan itu kan kita tidak memilih, kita tidak menunjuk. Kepala desa suruh kumpulkan mana tokoh masyarakat, mana tokoh adatnya, mana tokoh agamanya. Itu. Dan nanti mereka kalau sudah terbentuk ini, tentu kita dari OBH, Organisasi Bantuan Hukum, untuk menciptakan paralehalnya, garis miring paralehal, ini kita berikan pendidikannya seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga produk daripada Mahkamah Desa ini berbobot dan jauh. Maka tadi sebelum saya lupa Pak Advokat Rustani, yang kamu katakan tadi itu tolong dulu berikan saya, simpan nggak dokumen-dokumen putusan-putusannya itu? Simpan Pak. Tolong berikan saya. Nah, berarti biar itu salah satu acuan nanti saya sampaikan kepada di mana saya berorasi. Inilah contohnya. Nanti saya PDF Pak. Ada PDF-nya, alhamdulillah. Saya PDF, tunggu saya pulang saya PDF. Iya, itu lebih bagus lagi Pak. Ya. Supaya nanti saya punya bahan acuan. Makanya kenapa saya minta ini kepada Ketua DPW, karena saya tahu di sini kristal, karena saya tahu belajar dari dulu saya mengerti. Di sini masih lengkap, masih adalah tergerus budaya karena itu mungkin pengaruh luar. Tapi adat itu belum hilang, masih ada. Tidak seperti di daerah-daerah yang lain. Itu yang perlu, makanya hal-hal yang demikian itu berarti sudah menjadi jurispruden itu. Nah itu. Nah, kalau tidak ada perangkat-perangkat yang seperti demikian secara nasional, nanti bisa hilang ini barang. Itu pertama. Kalau kita tidak implementasikan hukum pedesaan, siapa lagi yang akan melakukan? Seperti awal tadi saya jelaskan, bahwa dari segi hukum pedesaan dilihat regulator itu adalah pemerintah, mulai dari pemerintah desa sampai presiden. Itu mereka statusnya adalah regulator. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin mereka kepala desa menjalankan perintah undang-undang desa itu. Tidak mungkin kalau tidak ada perangkatnya. Apa itu perangkatnya? Itulah Mahkamah Desa ini. Secara organisatoris, secara vertikal maupun horizontal, ini kan sudah dapat terakomodir. Baik secara juridis yang dikenal dengan istilah administratif reh, itulah keputusan kepala desa. Sudah jelas terbentuk semuanya.
Walaupun nanti tokoh masyarakatnya itu buta huruf, kita tidak kepintaran. Tapi kalau dianggap tokoh masyarakatnya itu cerdas, kenapa tidak? Ilmunya aja nggak punya, tapi dia punya otak cerdas, makanya dijadikan masyarakat itu menjadi tokoh masyarakat. Salah satu parameternya. Tokoh adat tentu yang berperan mengetahui, yang peduli terhadap adat. Ini sudah tergerus di kampung kami itu sama si Sagu itu. Sudah bisa dihitung jari, namanya Raja Parhata, tukang bicara adat. Udah dihitung jari sekarang. Kenapa? Karena dianggap nomor satu dari belakang. Saat waktu dibutuhkan ada perkawinan, ada kemalangan, kan pakai adat. Nah, baru dikenal dia itu raja adat itu. Kalau kehidupan biasa-biasa seperti begini, aduh di belakang lah kau katanya. Nomor satu di belakang dibikin. Ini kan salah satu pengkerdilan, salah satu pengaruh untuk menghapuskan budaya-budaya kita. Kalau di Batak itu kami sama Sagu namanya Raja Parhata. Raja Parhata itu memang itu sebenarnya talenta. Kalau dipelajari sebenarnya itu bisa, tapi sudah tidak lagi yang mengajari seperti dia. Sudah tinggal talenta yang melakukan kegiatan-kegiatan ritualitas adat itu, tapi dia sendiri pun nggak bisa menerjemahkan ataupun mengajarin kepada yang lain. Saya berkali-kali saya jadi ketua persaudaraan kami Margarambe di Jakarta, bahkan di dunia. Tapi itu semuanya sangat-sangat rentan. Disuruh belajar adat, nggak ada yang mau. Ini perlu untuk kita ketahui bersama. Saya kira sudah terjawab semuanya, Pak Anu, silakan. Sedikit saya menjelaskan Pak yang saya usul ke tingkat. Coba apanya? Ya. Kecamatan. Ya. No. Itu. Ya, baik Pak. Karena ini sudah jalan maksud saya. Artinya kenapa saya bikin ada di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi? Karena ada pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, Pak. Maka yang datang di lembaga adat kami itu semua suku, Pak. Tetapi kami mengadili secara hukum adat Dayak, Tujung, dan Benua, kan begitu Pak. Dulu pernah kasus, sedikit saya cerita, kasus Jawa dengan Bugis bersengketa rumah di dekat Bandara Lama di Temidung. Jadi ceritanya begini, sedikit saya cerita. Si Jawa ini bergadai atau pinjam uang ke Bugis sebelah tetangga untuk makan hidup dan pakaian, nilainya sampai 40 juta. Ketika itu yang Jawa itu pulang kampung, Pak, ke Jawa sana. Jadi yang Bugis di sini membuatlah pura-pura itu tadi dia membeli, Pak, bikin surat. Artinya sudah dibelinya rumah itu, singkat cerita. Akhirnya tetangga itu telepon yang Jawa itu, kamu benarkah jual rumah itu? Tidak, bilangnya. Dari datang dia ke sana, singkat ceritanya laporlah ke lembaga adat kami, Pak, karena bilangnya kalau hukum positif dia tidak ada biayanya. Artinya ke hukum adat ini singkat, cepat, ringan biayanya. Nah, kami sidanglah secara hukum adat, Pak, panggil Bugis dan Jawa itu tadi. Nah, datang semua pihak, Pak, sampai Bugis itu tokohnya, dia ngaku dia geng Pasar Pagi. Kalau urusan Bugis, adat Bugis, panggil saya, Pak, kalau ada Bugis bermasalah. Akhirnya kami panggil dia, Pak. Ya sidang kita. Ya dibuktikan bahwa itu tadi memang gadai. Nah, akhirnya menanglah Jawa itu, Pak. Kembalilah rumah itu, singkat ceritanya, ke Jawa itu dan diakui, Pak. Dan sampai sekarang tidak ada gugat-menggugat lagi. Itu, Pak. Contoh, makanya kami tetap jalan secara hukum adat ini dari tingkat desa, kecamatan, dan provinsi. Karena itu tadi, karena menganut, artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya mereka mencari keadilan secara hukum adat yang ada di Kalimantan Timur. Ya. Sekian dan terima kasih. Baik, memang demikian, Pak. Jadi memang demikian. Jadi gimana kita seperti tadi itu, di mana bumi dipijak, langit dijunjung, tentu kita harus tunduk kepada adat yang ada di tempatnya.
nggak mungkin seperti saya orang Batak, saya terapkan adat Batak di tanah Dayak ini, itu nggak mungkin. Dan itu ada namanya konvensi, ada sudah, itu saya kira sudah tidak perlu kita perbincangkan itu. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Silakan. Saya sedikit. Jadi yang pertama saya berterima kasih gagasan yang luar biasa disampaikan oleh Pak Ketum. Memang semua berasal dari keluarga dan itu juga motivasi bagi kami. Begini Pak Ketum, tadi Pak Ketum sempat menyinggung Anglo-Saxon. Memang ini salah satu sistem hukum yang selama ini saya selalu bicara dengan Profesor Dr. Alifuddin Saragi. Itu mentor saya Pak. Kenapa saya bisa jadi advokat? Karena dulu kami pernah menangani suatu perkara, singkatnya yang demo di tambang ini ditangkap polisi di bawah Polres Samarinda. Kemudian saya bersama dengan beliau datang ke Polres Samarinda dan terjadi perdebatan. Setelah selesai berdebat, orang yang demo ini tadi diangkut lagi ke dalam mobil truk Brimob ini, diantar lagi ke lokasi. Di situ saya merasa ternyata hukum ini urusannya debat, bukan ibaratnya semata-mata mengandalkan fisik. Dari situ saya kuliah 2009. Saya berteman dengan beliau pada waktu itu, beliau mengambil S3. Jadi hari-hari, 2 hari sekali saya, bahkan istri saya hamil, saya tinggal gara-gara menuntut ilmu ini tadi. Jadi itulah salah satu modal saya, dan saya bersyukur ketemu ketum yang hampir kurang lebih semangatnya seperti beliau juga. Sehingga saya merasa cukup luar biasa. Ya, artinya banyak APH yang segan. Dalam bulan ini saja ada 2 APH yang terproses, dan ya artinya memang dinyatakan tidak profesional. Tapi saya tidak pernah takut, walaupun teman-teman bilang bahaya kamu nanti diikat dan sebagainya. Saya bilang selama benar seperti yang disampaikan oleh ketum, pasti kita akan tetap mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu juga jadi motivasi bagi kawan-kawan. Saya melihat begini Pak Ketum, mudah-mudahan saya mendoakan gagasan ketum yang luar biasa ini, karena kita tahu bahwa Anglo-Saxon itu lebih mengutamakan kebiasaan, di mana kebiasaan itu dapat diterima oleh masyarakat setempat. Contoh seperti ketum pernah bicara dengan saya, dengan Pak Advokat senior tadi Ali Parudi, orang curi ayam. Kalau dulu kan mungkin orang ya mengadilinya secara ya udah kamu misalnya ganti ayamnya atau seperti apakah. Nah, tapi sekarang tidak. Syukurnya RJ itu dikeluarkan, karena RJ itu sangat didambakan dari dulu. Nah, jadi saya perhatikan ini, mudah-mudahan dengan MD atau Mahkamah Desa ini nanti terbentuk, dari sini orang bisa menilai ternyata Anglo-Saxon lebih tepat saat ini kita gunakan sebenarnya di hukum Indonesia. Karena apa? Kita repot. RJ pun ada ruangnya, tetapi wanipiro ada yang seperti itu Pak Ketum, pengalaman saya karena saya hari-hari urusan pidana. Jadi RJ bisa juga tetap dipakai walaupun orang sudah berdamai. Ini kan nilai kerugiannya kan lebih daripada jadi tetap bisa berlanjut. Bicara tentang nilai kerugian pula. Nah, akhirnya karena ini akhirnya bermainlah di bawah meja, sodor sudah ke oknum APH, baru dia bisa RJ yang sebenarnya. Nah, jadi ini juga menurut saya, kalau memang ternyata Mahkamah Desa ini nanti mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ternyata itu mendatangkan manfaat bagi masyarakat, bahkan masyarakat yang kena masalah tadi, misalnya dari sisi dia sebagai pelaku, dia dikenakan hukuman denda atau dikenakan hukuman sanksi sosial, membersihkan apa yang ada di lingkungan itu, saya pikir itu lebih efektif untuk membuat orang jera Pak Ketum. Nah, dari sini nanti akan menjadi suatu gebrakan besar yang saya secara pribadi saya mendambakan Anglo-Saxon itu. Artinya dari Mahkamah Desa ini menjadi suatu awal mula pergeseran hukum ke arah yang lebih baik. Itu yang saya harapkan dengan adanya Mahkamah Desa ini. Makanya saya juga berharap seluruh anggota Peradin
jangan menganggap Mahkamah Desa gagasan dari brilian dari ketum kita ini hal yang biasa-biasa saja. Mungkin banyak kalian di luar sana yang berhadapan dengan hukum, dalam hati nurani kalian tidak tega. Orang nyuri singkong, orang nyuri kapas, orang nyuri kan di situ dudukin tanah sementara, tapi tetap dipidana karena yang melapor ini mungkin kekuatan besar atau memiliki finansial. Nah, dengan adanya Mahkamah Desa yang orang bisa mengadu ke sana, kemudian ternyata nanti bisa didamaikan oleh kepala desa maupun perangkat Mahkamah Desa, saya pikir walaupun sifatnya hanya sebuah putusan mediasi, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bisa membebaskan seseorang yang tidak layak untuk dihukum penjara. Minimal dia hanya dikenakan hukuman percobaan. Karena apa? Referensinya adalah dari desa sendiri sudah memberikan putusan, dan keputusan itu dapat dipertimbangkan oleh hakim pada pengadilan negeri. Nah, ini yang saya saya dambakan dan saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh ketum. Kemudian yang kedua, menurut saya, ini pendapat saya saja Pak Ketum, harapan saya memang Mahkamah Desa ini hanya satu tingkatan. Kenapa saya katakan satu tingkatan? Dia tidak ada sifat banding, kasasi, ataupun PK. Karena ini sifatnya tadi, dia mengetahui apa yang ada di desanya dia. Kebiasaan penduduk di desa itu yang sukunya apa dan sebagainya, dia sudah mengikuti seperti Anglo-Saxon tadi, kepada lebih kepada kebiasaan. Nanti kalau orang lain naik ke tingkat banding, ke tingkat kasasi, tentunya akan berbeda lagi pandangannya. Dia akan bergeser daripada nilai-nilai yang ada di daerah itu sendiri. Kebijakan lokal. Nah, jadi menurut saya putusan kepala desa sesuai dengan judulnya adalah Mahkamah Desa, ya adalah desa itu sendiri. Nanti kalau dia jadi mahkamah mahkamah kecamatan, mahkamah provinsi, lain lagi sudah dia bergeser sudah dia. Jadi itu pendapat dari saya terhadap Mahkamah Desa. Jadi intinya sekali lagi saya sangat salut dengan Ketua Umum kita Pradin. Walaupun kita sedikit, kalau kopi kebanyakan gula juga repot. Jadi walaupun kita sedikit, justru dengan kita sedikit maka kita akan lebih mudah dikenal orang. Siapa penggagasnya? Pradin. Oh, ingat langsung ketum. Siapa yang Oh, Pak Korwil. Oh ya, itu orangnya. Nah, saya berkali-kali mendapatkan informasi juga dari beberapa kawan-kawan. Setiap ada masalah, mereka mudah mencari kita. APH mudah mencari identitas kita, karena kita sedikit. Itu coba kalau kita banyak, bingung sudah. Oh, siapa ya anggotanya dan sebagainya begitu. Jadi itulah yang saya tanggapan dari saya dan masukan dari saya. Intinya Mahkamah Desa harus kita perjuangkan. Mantap. Harus kita perjuangkan. Karena ini ide brilian yang artinya kita bersyukur sampai detik ini ketum kita tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan umur yang panjang. Dan saya harapkan tetap semangat ketum, kami di bawah tetap mendukung. Siap. Tetap mendukung. Ya. Oke. Oke, ada lagi silakan. Pak Ketum, saya tidak usah perkenalkan diri, mungkin semua sudah kenal lah. Kalau belum, kita kenalan dulu. Belum kenalan ya? Nanti kita kenalan duluan. Baik, terima kasih Pak Ketum. Tadi saya menyimak ada semacam pernyataan dari Pak Ketum lah, mengatakan bahwa jangan sampai kita berjuang nanti ada yang mengklaim atau menikmati hasil di luar daripada kita. Artinya saya sependapat apa yang disampaikan oleh senior saya, Advokat Yahya Gonang, bahwa Mahkamah Desa wajib kita laksanakan dan jalankan. Tetapi sebelum itu dilaksanakan, terlebih dahulu kita tertibkan keanggotaan kita. Jangan sampai nanti ini berjalan, ada anggota yang nimbrung atau yang sudah keluar dari kita kembali kepada kita. Terus terkait adanya anggota yang pindah dari OA lain ke OA kita, ya, ini perlu kita sikapi. Jika ingin menjadi bagian dari keluarga besar Pradin, jadilah anak kandung Pradin, jangan jadi anak tiri Pradin. Jangan sampai jadi anak tiri ya.
Terus selain dari itu juga yang ingin saya tanyakan, apakah proses peradilan Mahkamah Desa beda atau tidak dengan proses peradilan adat pada umumnya? Karena mana saya sejak dari muda sampai sekarang saya masih mempelajari tentang hukum atau mempelajari tentang peradilan adat. Karena dalam proses peradilan adat itu ada namanya banding, ada itu. Ada juga namanya PK, itu proses peradilan adat. Tetapi saya tidak tahu tuh di suku Dayak lain. Tetapi untuk suku Dayak Benua, Tunjung, Bentian, Pasir, dan Batak, 5 subetnis ini, dalam proses peradilan adat ada dalam proses banding, kasasi, bahkan PK itu ada. Jadi itu yang ingin saya tanyakan, apakah sama atau tidak prosesnya? Terima kasih Pak Ketum. Nah, ya udah, lanjut. Satu lagi tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nggak banyak, mungkin dari tadi teman-teman yang Pak Advokat sudah jelaskan, mungkin saya juga memperjelas saja yang tadi penertiban toga pradin sebelum kita mengarah ke Mahkamah Desa. Sepakat ya? Ya, mungkin kami sepakat yang pertama yang hengkang, yang kedua yang ada bermasalah hukum, yang ketiga itu tadi yang abu-abu, artinya dia tidak hengkang, tidak juga mengundurkan diri. Nah, itu kita harus buat keputusan. Yang kedua tadi mengenai poin 8 perangkat Mahkamah Desa mengenai tokoh adat. Lalu sepengetahuan saya setuju tadi dengan Pak Ketum menjelaskan masyarakat tiap daerah itu berbeda. Karena kalau kita menyatakan tokoh adat, berarti kita berbicara ada masyarakat adat, lembaga adat, wilayah adat, dan pengakuan dari pemerintah. Dan tiap daerah itu memang berbeda-beda. Jadi saya mungkin menjelaskan yang mengenai tokoh adat, apakah tokoh adat itu nanti diambil dari lembaga adat itu sendiri, kan kita nggak tahu. Jadi saya setuju memang kalau lembaga adat, kalau ada tingkat banding atau kasasi ini memang agak bias. Karena memang kalau suatu daerah kebiasaannya, misalnya nabrak ayam dikasih denda adat, atau membunuh orang dikasih denda adat, pasti di daerah yang lain juga berbeda. Nah, mungkin itu kita bisa lebih spesifik mengenai tokoh adat. Kemudian masyarakat itu ada juga yang nggak ada tokoh adat. Kan tidak semua kampung atau kota itu ada tokoh adatnya. Jadi mengenai perangkat Mahkamah Desa di poin 8, ini kalau seandainya tidak ada masyarakat adat atau tokoh adat, apakah itu memenuhi persyaratan untuk perangkat Mahkamah Desa tadi? Mungkin itu aja yang unek-unek yang yang saya sampaikan. Semoga pertanyaan ini bisa ada pencerahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Masih ada lagi? Saya sedikit Pak. Tadu, belakang. Pak Kozim. Ya Pak Kozim berdiri biar dapat kamera. Menyala boleh papan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya Kosim. Baru kenal saya. Saya dari Balikpapan. Kalau tadi saya mengamati apa yang dibicarakan itu adalah tentang adat-adat desa, gitu ya. Padahal di wilayah kita itu ada dua, ada kelurahan, ada desa. Saya melihatnya ada dua hal yang berbeda, Pak. Karena kebetulan saya pernah kerja di pemerintah kota, pernah menjabat lurah juga, dan juga menjadi pelaku di dalam hal proses masalah-masalah yang ada di kelurahan, persis apa yang digagas oleh Pak Ketum ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin memberikan masukan, barangkali menjadi referensi untuk diskusi dengan Mahkamah Agung. Barangkali ada referensi bagaimana sih kelurahan, bukan hanya desa. Kalau desa kan jelas ada adat-adat yang berlaku di sana. Nah, pertama saya sangat mendukung Pak Ketum dengan adanya Mahkamah Desa ini. Perlu dirumuskan bentuk pedomannya, karena beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan itu biasanya ada buku pedoman. Jadi sangat detail pedoman itu. Mudah-mudahan Pak Ketum saya yakin mampu buat seperti itu. Jadi
struktur, dari perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, SDM-nya, macam-macam di situ lengkap, sehingga kami yang di bawah itu sangat mudah untuk melaksanakan berdasarkan pedoman. Yang kedua, di kelurahan itu barangkali di kabupaten kota, khususnya di Balikpapan itu tidak ada desa gitu, sehingga kelurahan ini perlu dicari referensi seperti apa sebenarnya, karena tidak ada adat di Balikpapan, karena di Balikpapan lebih suku, tidak ada suku yang dominan, bahasanya juga bahasa Indonesia. Nah, saya berpengalaman jadi lurah, banyak hal permasalahan-permasalahan di kelurahan itu diselesaikan di tingkat kelurahan, tidak sampai ke tingkat pengadilan, karena masyarakat tahu kalau berperkara di pengadilan itu banyak hal-hal yang dijumpai, terutama finansial, kemudian ada rasa ketidakadilan di sana karena berbau uang dan sebagainya, sehingga masyarakat masih memerlukan peradilan yang menurut mereka itu diyakini sama-sama adil, diterima masing-masing pihak. Nah, di Balikpapan juga tidak ada desa, tapi masyarakatnya tetap minta penyelesaian masalah yang berperkara itu di kelurahan. Nah, proses yang biasa kami terima itu biasanya perkara atau masalah itu datangnya dari yang bersangkutan, yang kedua dari RT atau masyarakat secara berkelompok, misalnya beberapa warga di suatu RT itu masalah itu datang dari situ. Kemudian bagaimana pelaporannya bisa berbentuk permohonan tertulis dari pihak yang mau berperkara atau laporan langsung ke lurah. Dari situ lurah itu membuat agenda. Kalau itu urgent, memang pada saat itu langsung dilaksanakan penyelesaian musyawarah. Biasanya kalau hal-hal seperti tanah yang biasa kami lakukan itu bermacam-macam. Ada pidana, ada perdata, ada masalah sosial. Perdata biasanya banyak hal tanah, kemudian waris, anak juga ada di situ. Kemudian kalau pidana itu kebanyakan berkelahi dan sebagainya. Kalau sosial itu berbau sara. Pengalaman yang saya pernah tangani itu rebutan lapangan bola itu sampai melakukan emas dan sebagainya. Kemudian yang terkesan dengan saya menangani masalah sengketa ada bangunan masjid di samping gereja, itu pelik juga melibatkan beberapa. Kemudian di kelurahan itu siapa yang terlibat di dalam musyawarah itu tergantung dari masalahnya yang ditangani. Saya melihat apa yang dibawakan Pak Ketum itu sudah menyangkut yang saya alami, itu sudah menyangkut. Di dalamnya itu ada bisa babinkan intinya di situ. Biasanya terlibat di situ segala persoalan-persoalan itu terlibat. Yang belum masuk itu adalah OBH. Selama ini yang saya lihat adalah masing-masing yang berperkara itu bawa pengacara sendiri-sendiri. Itu di kelurahan maksud saya seperti itu. Kemudian tergantung lagi apakah biasanya Pak RT juga ikut serta karena menjadi saksi dan sebagainya. Tokoh masyarakat biasanya masalah sosial. Kemudian yang ingin saya informasikan sebagai bahan referensi, bagaimana bentuk pelaksanaannya gitu Pak. Apa yang disampaikan teman-teman tadi itu mirip-mirip. Cuman kalau kami di kelurahan itu menekankan di awal itu adalah bahwa penyelesaian di kelurahan itu adalah mediasi. Apapun
masalahnya, apapun yang disepakati itu adalah kesepakatan bersama. Bentuk kesepakatannya itu biasanya kami itu berbentuk berita acara, berita acara kesepakatan atau hasil musyawarah perkara apa. Nanti di situ ditulis pelaksananya kapan, yang terlibat siapa, pokok-pokok hasil musyawarah. Di situ akan diputuskan, baru semua tanda tangan diketahui oleh lurah. Jadi keputusan itu sebenarnya adalah keputusan bersama. Itu yang kami alami. Barangkali ini menjadi pemikiran atau opsi atau menjadi memperkaya apa yang Pak Ketum gagas ini. Kemudian mengenai pendanaan, bagaimana kalau di kelurahan? Kalau di desa tadi saya dengar ada anggaran dana desa ADD, dan di situ ada namanya dana pendampingan hukum. Nah, kalau di kelurahan seperti apa? Yang sampai kita menjadi dipertanyakan itu seperti apa? Pengalaman yang saya tahu waktu saya masih aktif, dana ada namanya dana anggaran kelurahan. Itu biasanya kalau kelurahan khususnya Balikpapan, saya tidak tahu tempat lainnya, itu nomenklaturnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Saya belum melihat adanya pendampingan. Nah, ini yang perlu digali. Kalau nanti di kelurahan itu kira-kira mahkamah desa ini kemana anggaran yang bisa didapat. Pengalaman yang saya lakukan, pendanaan itu biasanya Pak Ketum berupa konsumsi saja gitu ya. Ini di Balikpapan, pembelian snack, kalau makan siang ada makan siang, bisa dari para pihak yang berperkara ataupun dari kelurahan sendiri. Kalau honor itu belum pernah saya dapati gitu. Saya kira itu masukan dari saya sangat mendukung. Mudah-mudahan tidak hanya desa, kelurahan juga terus. Saya yakin Pak Ketum sudah memikirkan itu. Saya sampaikan ini untuk memberikan sumbang saran bahwa inilah yang terjadi di kelurahan. Barangkali menjadi referensi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah, ada lagi, ntar dulu Pak. Ada lagi? Sadam, ada lagi? Kalau enggak, biar Pak Sadam ada. Terakhir nih, biar saya jawab nih, biar kita simpulkan. Pak Rustani, silakan. Ya, baik Pak. Baik, saya menanggapi tentang Mahkamah Desa ini Pak, yang saya lihat di situ. Jangan sampai kita nanti produk kita berbenturan, Pak. Artinya apa? Di sini saya lihat kan Mahkamah Desa, artinya diproses oleh kepala desa atau lurah. Artinya bahwa untuk lembaga adat yang sudah ada terhapus di sini. Nah, sedangkan tugas lembaga adat yang ada di desa itu dia banyak sekali tugasnya Pak, bukan untuk mengurus perkara saja, bahkan mereka bisa menikah secara adat Pak. Nah, kalau ini nanti produk ini yang diakomodir sehingga tergerus lagi yang namanya lembaga adat desa tadi, apakah Mahkamah Desa ini nanti apakah bisa nikah secara hukum adat atau bagaimana, kan begitu. Itu yang kita perlu memikir dan diskusi hari ini, sehingga produk ini nanti betul-betul murni dan kurang benturan atau berbentur dengan yang lain, itu Pak. Jadi karena di sini saya lihat di situ kan pasti terhapus lembaga adat desa karena tokoh atau kepala adat ikut di sini. Nah, sedangkan mahkamah ini kan artinya ini juga bisa memutus perkara. Nah, secara RJ sama dengan lembaga adat desa tadi yang dilakukan selama ini, lembaga adat desa bisa memutus perkara juga. Apapun yang perkara dibawa, mereka tidak ada hak untuk menolak. Apapun, pembunuhan kah atau apa saja. Sejak zaman dulu itu, cuma zaman dulu belum ada narkoba. Kalau ada narkoba mungkin
sudah bisa diproseskan juga. Nah, itu yang kita pikirkan ke depan, Pak. Masalah yang anggota kita atau teman kita menyatakan putusan adat desa itu tadi ada banding dan kasasi, itu benar Pak menurut saya. Karena apa? Di tingkat desa banyak sekali yang saya temukan selama ini putusan di desa itu orang tidak mau mengakui. Nah, dan tanggung, tidak ada eksekusinya. Nah, maka ada sekarang sudah mulai tahun 2007 itu ada tingkat kecamatan dan kabupaten provinsi banyak yang diselesaikan. Contoh, saya di Kutai Barat ada proses desa, putusan desa itu sudah 7 tahun, ada yang 12 tahun di kampung saya itu tidak bisa. Akhirnya mereka minta saya yang selesaikan dari provinsi. Saya selesaikan, Pak, selesai, tidak sampai 5 jam. Nah, artinya kan butuh, Pak, butuh ada atasannya, artinya jenjang. Nah, jenjang ini kan yang Bapak bilang tadi ya, kita jangan jenjang ini perbuatan melawan hukum, karena kita dilindungi oleh Perda Gubernur tadi. Perda Gubernur itu pasal 1-nya ayat 8-nya bahwa kepala adat ini bersifat ad hoc. Nah, di situ saya lupa panjangnya itu. Artinya sama dengan PHI. Nah, itu Pak. Dan saya digugat. Sudah saya lawan berdasarkan pasal ini, berdasarkan pasal ini, berdasarkan pasal ini. Tidak bisa digugurkan, Pak, putusan kami. Itu. Jadi itu maksud saya tadi benar. Itu pasti harus ada di atas. Karena tingkat bawah itu banyak yang mandat, Pak. Banyak yang mandat karena maaf kita bicara tadi seperti teman kita Pak Yaya Tonang dulu pernah waktu kami rapat, ormas atau kepala adat harus ngerti hukum positif. Nah, artinya yang penting jangan berbentur putusan itu dengan hukum positif. Kalau sama atau berimbang itu sah. Nah, ini yang perlu kita ke depan mencari solusinya. Maka saya ada program, cuman belum ada biaya tadi. Harus ada Rakernas atau Mubes untuk supaya kepala adat tingkat desa itu ngerti hukum positif, supaya dia betul-betul bisa menyelesaikan perkaranya itu tadi sampai eksekusi. Nah, selama ini pengalaman saya sudah turun ke bawah, belusukan kata orang, banyak sekali perkara yang mandat, Pak, minta bantu saya. Makanya Bapak bilang tadi gundul sudah sambil mengurus hukum adat. Itu Pak yang saya ke daerah-daerah tingkat bawah itu banyak lapor ke saya sudah selesaikan dengan baik. Dan tidak ada lagi setelah itu ada gugatannya. Itu Pak. Jadi sekian dan terima kasih. Baik. Baik, saudara sekalian, anggota Pradin sudah memaparkan semuanya. Kita sudah menangkap persoalan-persoalan kita untuk jalan keluarnya. Pertama dari Yaya Tonang sudah, apakah tidak alai. Tadi kita sebelum mulai selesai isoma sudah saya perintahkan Ketua DPW Pradin sama sekretarisnya untuk membenahi personil anggota kita yang tadi sesuai dengan hasil Rapimnas Rakernas supaya mereka lakukan. Jadi ini sejalan dan seirama bahwa anggota Pradin yang memang tidak lagi sama kita nanti dalam tempo sesingkat-singkatnya paling lambat awal Juni warnanya anggota Pradin di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah jelas kita ketahui semuanya dan nanti kita eksekusi. Karena bagaimanapun pertemuan dengan Mahkamah Agung nanti pada tanggal 3 hari Selasa tanggal 3 Juni itu akan saya bawakan juga agar supaya kegiatan-kegiatan Pradin ini akan saya laporkan, termasuk terhadap anggota kita yang akan kita tertibkan dengan pembekuan basnya. Saya ulang sekali lagi, dengan pembekuan basnya. Karena putusan Kongres, putusan Rapimnas Rakernas kita harus implementasikan. Ini sejalan dengan perintah organisasi, bukan keputusan Ketua Umum Pradin. Ya, Ketua Umum Pradin itu hanya pelaksana. Itulah hebatnya Pradin ini, tidak pernah otoriter, tetap seperti begini, aspiratif. Aspirasi semua ditampung, suara baru tinggal laksanakan. Jadi bukan keputusan
personalitas tapi adalah keputusan organisasi. Itu mengenai penertiban anggota. Dan bagi yang ada di sini bisa berkomunikasi, yang tadi ada 3 kategori. Yang sudah hengkang, tidak jelas, yang sudah mengundurkan diri tolong sampaikan, dan yang abu-abu tolong perjelas hitam atau putih. Mungkin melalui kalian sebelum nanti kita ambil sikap tindakan. Karena sudah saatnya kita bersihkan. Apalagi program Mahkamah Desa ini, kata orang program brilian yang sangat luar biasa. Tadi sudah banyak memberikan masukan. Itu mengenai Bang Idam Alaik. Kemudian Pak Advokat Kosim, memang itu betul. Beda antara desa dan kelurahan. Makanya nomenklaturnya itu yang sesungguhnya adalah Mahkamah Desa dan Mahkamah Kelurahan. Tapi disingkat di situ di nomenklatur Mahkamah Desa _ Kelurahan. Mengenai operasionalnya Pak Kosim, itu memang seperti itu. Yang namanya selama ini hasil musyawarah. Betul, tapi tidak pakai musyawarah lagi, hasil mediasi. Dan bukan lurah tanda tangan ataupun kepala desa mengetahui, tapi justru lurah ataupun kepala desa membuat putusan terhadap hasil musyawarah tadi. Makanya apa yang mau dibanding, apa yang mau dikasasi, apa yang mau di PK, produknya itu nanti adalah hasil musyawarah diselesaikan dengan keputusan mahkamah. Itu maksudnya. Jadi ini kita tingkatkan Om Tahambur. Yang selama ini tidak mempunyai nilai eksekutorial, ini kita usahakan nanti akan kita sampaikan itu ke Mahkamah Agung tanggal 3. Supaya nanti menjadi pertimbangan buat mereka membuat kebijakan. Itu yang sebenarnya. Jadi sehingga di kelurahan itu memang penganggaran pun ada, bukan pemberdayaan sekarang namanya Pak Kosim, namanya sekarang alokasi. Operasional kelurahan dia mengajukan RAB dan LKAP ya istilahnya. LKAP kegiatan berapa jumlahnya yang ajukan ke wali kota, karena kan lurah itu sifatnya administratif. Jadi sehingga operasionalnya, tapi nanti mungkin nomenklatur ataupun tentang yang demikian itu detailnya lebih baik kita tunggu per wali, karena pemerintahan kota kelurahan ini memang beda administrasinya dengan desa. Kalau desa diatur oleh undang-undang, kelurahan pun diatur mengacu pada undang-undang desa, tapi tidak sepenuhnya, tetap juga tunduk pada administratif perwali ya, perwali, tunduk pada perwali. Itu saya kira untuk operasionalnya tadi seperti yang ada tadi ditayangkan di situ itu, sekaligus juga saya jawab bahwa mengenai ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat itu tidak main tunjuk, tentu nanti Pak Lurah atau Pak Kepala Desa mengundang yang berkompeten, siapalah orangnya nih tokoh adat di kelurahan kita ini yang cocok, diajak musyawarah baru diterbitkan SK-nya. Betul, penerbitan SK itu sudah pembebanan. Kalau di desa itu ada APBDS, kalau di kelurahan nggak ada APBD Kel, nggak ada kan APBD kelurahan, nggak ada. Kenapa? Karena mereka bersifat administratif, semua itu adalah di wali kota, seluruh kota yang menyelesaikan administratifnya dan operasionalnya. Itu. Jadi teknisnya nanti ini hanya perubahan karena bersifat putusan hukum, walaupun itu musyawarah, tapi sudah menjadi hukum Pak Kosim. Hasil musyawarah, kalau sekarang diganti hasil mediasi, ditandatangani semua pihak.
diberikan dalam suatu keputusan oleh Mahkamah Desa. Itu maksudnya. Jadi kepala desa itu membuat putusan hasil mediasi tadi. Mau berhasil, tidak berhasil, itu harus ada dalam bentuk putusan sehingga menjadi produk hukum. Bukan produk sia-sia, bukan musyawarah berlalu begitu saja, tapi sudah merupakan suatu produk hukum. Makanya tadi Advokat Rustani mengatakan sekalipun digugat putusan itu, tapi karena sumber hukum kita di Republik tercinta ini dijadikan hukum positif dari adat istiadat hukum adat yang kita miliki 19 wawasan Nusantara. Oleh karena itu makanya Burgerlijk Wetboek hukum perdata yang ditegakkan Belanda itu bukan pedoman bagi hakim memutuskan suatu perkara. Pemberlakuannya itu pun bukan dijadikan patokan, tapi karena hanya pedoman. Itu surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1963 bahwa BW itu Burgerlijk Wetboek itu bukan hukum perdata kita, tapi dijadikan itu hanya merupakan pedoman karena kita belum sanggup membuat hukum keperdataan kita secara nasional. Segala sesuatu putusan tetap bersumber pada hukum adat setempat. Seperti di Tapanuli berlaku parental, seperti di Minangkabau berlaku marital, seperti di Kalimantan ini berlaku bilateral. Itu namanya hukum wawasan 19 Nusantara, wawasan 19 wawasan hukum adat Nusantara. Itu. Nah, kemudian Pak Advokat Rustani mengenai tadi apakah ini akan dikucilkan, apakah tidak dipakai lembaga? Justru itu ini kita meningkatkan, Pak. Yang selama ini kalian tidak punya nilai eksekutorial, tidak hanya kebiasaan adat yang tidak dilandasi dengan dasar hukum, tidak ada kekuatan hukum yang secara jelas dengan hukum positif. Yang kita terapkan adalah kebijakan lokal, muatan hukum adat, tapi putusannya putusan positif, hukum positif maksud saya. Kenapa begitu? Tadi kan diawali dengan hasil mediasi, ditandatangani semua pihak. Mau berhasil, tidak berhasil, Mahkamah Desa tetap mengeluarkan putusan. Putusan hasil mediasi pada tanggal sekian-sekian tidak berhasil. Dengan demikian hasil musyawarah dimaksud bagian daripada keputusan ini udah selesai. Kalau dia berhasil memerintahkan hasil mediasi pada tanggal sekian-sekian telah ditandatangani semua pihak, berhasil dengan damai dan merupakan putusan putusan ini mengikat dan final, selesai. Mau dibanding nanti mau dia kasasi pun sudah tamat riwayatnya. Jadi ini kita modernisasi, kita tingkatkanlah hukum adat kita ini dari kebiasaan yang seperti berjalan menjadi produk hukum. Dapat bertanggung itu tujuannya membangun. Walaupun kita sangat memahami tadi mengenai SDM, justru kehadiran kita advokat inilah memberikan pencerahan. Justru katakan tadi bahwa Mahkamah Desa ini adalah merupakan jendela hukum, bahkan pintu hukum sekali di tengah-tengah masyarakat untuk pembelajaran supaya meningkatkan mutu dan kemampuan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Yang sudah terkoyak-koyak, sudah hancur lebur sekarang mentalitas moral, akhlak anak bangsa ini. Hanya satu tujuan dalam hidupnya, aku bisa dapat uang kaya raya apapun caranya. Inilah yang ada terjadi sekarang. Kita nggak usah munafik, itulah sesungguhnya. Karena peradaban itu sudah berubah. Biasa bercocok tani menanam padi, sekarang bukan lagi padi, menanam sawit. Kan ini berubah. Kalau dahulu bercocok tanam padi berhasil, habis panen sudah bisa dinikmatinya. Kalau sekarang enggak lagi, tunggu dulu berbuah, habis berbuah ditimbang, panen entah 2 kali setahun, entah 3 kali setahun, itulah adanya. Kan terjadi peradaban perubahan. Inilah yang perlu kita antisipasi di dalam Mahkamah Desa ini, diperbanyak tentunya mediasi antar sesama.
Saya kira begitu Om Tambur. Saya ulangi sekali lagi bahwa Mahkamah Desa ini bukan niat untuk menggusur, meniadakan lembaga adat yang ada. Justru itu kita meningkatkan yang tadi. Contoh lembaga peradilan adat tingkat provinsi. Ini kan luas. Seperti Kalimantan Timur. Tapi kan seperti tadi ajas hukum adat istiadat kita, budaya kita berbeda-beda tiap desa. Ini yang dilakukan pembinaan. Bagaimana kita membina? Karena hukum adat itu tidak hanya semata-mata menyelesaikan perselisihan antar rakyat, masyarakat, tapi juga masih ada ritual-ritual lain seperti perkawinan, seperti orang Batak, upacara adat perkawinan. Orang Batak itu, kalau saya di Dayak saya tidak tahu, di kampung saya itu, di kampungnya si Sagu itu orang mati pun diadatin. Kalau nggak diadatin nanti dibilangin bapak kita nggak mati. Itu yang terjadi, dan banyak seperti demikian di tempat-tempat yang lain. Bahwa saya sudah berhasil di perantauan di Jakarta, tapi pada waktu ayah saya meninggal di kampung nggak diadatin. Apa kata orang itu kalau saya pulang? Percuma sekalipun dia berhasil merantau di Jakarta, bapaknya mati aja nggak dia urusin. Bapaknya belum mati entah di mana. Padahal udah dikubur karena tidak diadatin maksudnya. Itulah namanya hukum adat, nggak bisa kita pungkiri. Tentu dalam hal ini tadi kembali kepada peradilan adat, apakah disingkirkan dengan adanya Mahkamah Desa? Tidak. Justru lebih berperan lembaga ataupun peradilan adat yang sudah ada ditingkatkan sesuai dengan pendekatan hukum positif, sehingga nanti produk daripada Mahkamah Desa itu mengikat dan final. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Itulah tujuan daripada Mahkamah Desa. Syukur-syukur nanti mediasi itu bisa dapat dikembalikan semula keadaan mereka yang bersengketa. Contoh saya berikan, yang sekarang menurut hukum positif kita dan berjalan sekarang pun masih demikian. Seorang remaja, yang namanya remaja pergi, mereka piknik, bertamasa kemana, lupa hilap dan sebagainya, sehingga terjadi kehamilan. Orang tua si perempuan tidak menerima, langsung lapor polisi, ditangkap dan ditahan sang laki-laki. Si sang wanita hamil sudah melahirkan. Apakah itu penyelesaian? Kalau itu penyelesaian dianggap, timbul pertanyaan, bagaimana nasib manusia yang baru lahir tadi? Apakah dia tidak punya ayah? Bagaimana nasib masa depannya? Begitu juga si perempuan, dia dikatakan janda, bukan bersuami, tidak. Bagaimana ini masa depannya? Tapi melalui Mahkamah Desa ini nanti tentu berperan aktif dia untuk menyelesaikan. Tidak harus selesai proses tadi itu, periksa diadili, diperiksa, dimusyawarahkan, dimediasi di kantor Mahkamah Desa. Sepanjang laki-laki tidak bertanggung jawab, kenapa tidak? Kenapa harus dihukum 4 tahun, 5 tahun? Jelas bapak itu manusia yang lahir tadi, jelas bapaknya, jelas ibunya. Jangan hanya anak ibu aja. Di Jakarta barangkali tak terhingga banyaknya di sana manusia lahir tanpa punya bapak. Di akte kelahirannya cuma hanya nama ibu. Mau diapain? Anak perlu identitas, perlu akte kelahiran. Ditanya bapaknya mana? Enggak ada bapaknya, tadi mana berada? Udah mati ya? Namanya siapa? Enggak tahu. Timbul bikin akte kelahiran, hanya surat keterangan rumah sakit aja anak lahir, terbit. Itu enggak, itu tak terhingga banyaknya itu di Jakarta. Apakah ini harus dipertahankan? Makanya perlu lembaga Mahkamah Desa ini ada. Nanti kan ini bisa diselesaikan. Selain daripada itu juga bahwa sanksi sosial putusan Mahkamah Desa ini lebih berat daripada menjalani hukuman 4 tahun, 5 tahun. Kenapa? Karena sudah terjadi seperti begitu hukuman sosial yang tak terhingga. Berat itu, pertanggungjawaban moral sampai mati. Tapi kalau diselesaikan tadi itu dengan baik, tentunya melalui Mahkamah Desa tadi dapat terselesaikan dengan baik. Si anak selamat,
sang perempuan tadi yang hamil pun jelas suaminya. Kalaupun memang mereka kemudian nanti bercerai itu urusan mereka, tapi status jelas. Suami istri dapat diselesaikan musyawarah. Si anak dapat terselesaikan. Tentu jaminan sosial pun dapat berlanjut. Itulah salah satu. Masih banyak persoalan-persoalan hukum adat. Apalagi namanya hukum adat Dayak. Hal-hal yang demikian itu sangat-sangat rentan sekali. Sangat-sangat peduli sekali. Saya tahu itu, saya pelajarin itu hukum Dayak tentang perkawinan. Mudah tapi berat, berat tapi mudah. Enggak tahu tuh, itulah penilaian saya hukum adat perkawinan di Dayak. Bebas, sebebas-bebasnya, tapi harus bertanggung jawab. Itu namanya entah apapun bahasa Dayak, aku nggak tahu. Tapi itulah pengertian saya kalau saya perhatikan, saya pelajari. Ini yang perlu kita lestarikan, ini kita menyelesaikan konflik di daerah masing-masing di wilayah desa-desa terpencil khususnya yang jauh dari jangkauan dari kota. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di desa pegunungan, di pedalaman-pedalaman sana. Hak-hak hukum mereka tidak jelas, apalagi hak asasi. Belum lagi terjadi penggusuran-penggusuran oleh kapitalisme yang demikian itu. Berjuang hanya sendiri, ya kecil lah buat pengusaha. Hanya 2-3-10 orang masih dihadapin. Bila perlu dia beli itu aparat. Tapi kalau sudah berbicara hukum adat, saya kira pejabat manapun sebesar apapun kekuatannya, dia akan pasti mengalah, luluh lantah. Yakinlah itulah kekuatan yang paling dahsyat membela masyarakat rakyat ini dari tertindas oleh penguasa dan pengusaha yang terjadi khususnya di Kalimantan Timur ini. Yang namanya perusahaan tambang, perusahaan kebun sawit, penduduk asli Dayak tergusur entah kemana sekarang perginya. Yang sedianya yang punya lahan, mereka yang punya bertengger di pinggir sungai, hidupnya sentosa, aman, tentram. Sekarang alam bisa entah pada kemana perginya. Inilah yang perlu kita lakukan, pembinaan peradilan ataupun mahkamah adat ini, mahkamah desa ke depan. Saya kira demikian. Aduh, waktu, wah, tuh sudah tahrim lagi. Astagfirullahaladzim, masih enak. Bagaimana? Cukup? Masih ada lagi? Boleh satu lagi? Di luar konteks. Ya, silakan. Ini sebenarnya saya unek-unek aja. Ya. Izin Pak Ketum. Ya. Ya sesuai dengan anggaran rumah tangga Radin kan, kalau untuk master advokat ini kan adalah produknya Radin. Ya. Dan kita mempunyai hak paten. Saya ada menemukan seandainya misalnya orang lain menggunakan dalam tanda kutip namanya MAD, kira-kira sikap kita itu gimana Pak? Oh, tidak pakai kira-kira, kita sudah punya paten itu. Enggak ada orang gampang memakai itu. Di situ kalau nggak salah ada kan di buku itu. Ayo itu aja, tegur dia. Dapat dari mana kau itu? Dan itu sudah banyak, itu bukan hanya kau, aku pun udah banyak menemukan itu. Ya pajak MAD. Kecuali Master Bro. Banyak itu, udah banyak saya lihat. Rupanya pakai MAD itu gagah juga ya. Jadi saya kaget melihat gitu. Ini dalam tanda kutip lain. MAD. Iya, saya udah banyak juga melihat itu. Pakai gelar mudah betul. Dilindungi undang-undang itu, dilindungi undang-undang hak itu. Semua kita udah kurikulumnya, mereknya, apalagi ciptanya, kita sudah lengkap semua itu. Tegur aja nanti, jangan baik-baik. Itu aja. Ada lagi yang lain? Cukup? Ya, silakan Pak Daus. Saya masih tadi yang disampaikan advokat Pak Bestani. Itu kira-kira tidak akan menjadi dualisme nggak Pak Ketum ya? Kan di lembaga nanti akan melahirkan produk hukum adat. Sedangkan di mahkamah desa akan melahirkan produk hukum positif ya kan. Nah, kedua lembaga ini sama-sama punya kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara di desa. Nah, itu kira atau dikolaborasikan atau gimana nanti? Apakah tidak menimbulkan ini kan? Karena sama-sama dua lembaga ini kan punya hak dan kewenangan nih. Karena lembaga adat kan sudah diatur di antara 6 lembaga adat di Permendagri kan ada memang lembaga adat salah satunya ya. Dan dia pun kan punya kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara di desa. Lahirlah produk hukum adat. Masuk mahkamah desa kita melahirkan hukum positif. Itu kira-kira nggak ada dualisme kepentingan kan?
biar lebih jelas lagi lah. Secara implisit sebenarnya secara kultural betul ada perbedaan. Tapi justru dengan Mahkamah Desa ini justru pendekatan. Saya ulang sekali lagi, bukan perbedaan, pendekatan. Efisiensi ataupun apa lagi namanya? Mengadopsi. Cara berpikir saya Ropa Unrambe adalah mengadopsi, menghidupkan kembali budaya-budaya adat istiadat itu dengan cara seperti ini. Kita formalkan. Saya ulang sekali lagi, dijadikan formal. Nah, sekarang lembaga adat yang berjalan sekarang, apakah itu ada landasan hukumnya? Apakah ada dasarnya? Apakah cukup dengan Permendagri untuk memutuskan sesuatu permasalahan? Kita ini kan berbuat kan harus punya dasar hukum. Kenapa Ropa Unrambe berani menyuarakan Mahkamah Desa? Karena punya dasar hukum yang kuat. Kalau nggak ada dasar hukumnya aku nggak mau teriak. Kembali yang saya katakan, saya bukan pemberani, saya pengecut. Tapi saya berani karena benar. Kembali saya katakan tadi, kalau bukan Pradin siapa lagi yang mau peduli? Apalagi artinya undang-undang desa itu menyelesaikan perselisihan warga desa. Jelas diatur sedemikian rupa. Justru kita jadikan modern, menjadikan produk hukum menjadi patokan hidup dalam pedesaan ataupun dalam lingkup kekelurahan. Coba kalau sekarang di kota ini, saya pikir dulu Jakarta itu ramah tamah. Sekarang jangankan Jakarta ramah tamah, balik papanya aja sudah nggak ada ramah tamah. Lulu udah gua-gua. Ada kecelakaan, lewat aja dia dilangkain pula lagi kecelakaan itu. Di mana keramahannya? Itukah anak bangsa ini yang sesungguhnya? Tidak. Makanya dengan adanya Mahkamah Desa dengan budaya partisipatif yang katakan dalam definisi budaya adalah merekatkan kekeluargaan, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi akrab, yang akrab menjadi suatu kekuatan. Itu namanya definisi budaya. Berupa ragam majemuk hidup di setiap kota ataupun setiap desa sekarang ini. Seperti contohnya halnya saya. Coba kalau saya nggak kawin dengan Bunda Pradin sekarang, memang kutel ke sini? Belum tentu. Tapi ada keterikatan namanya suasana ikatan emosional. Oh, istri saya dari sana. Itu namanya budaya. Kalau nggak ada budaya nggak mungkin terjadi semua ini. Inilah yang mau kita bangun. Pradin ini harus membuka hasanah yang sangat luas. Makanya orang memuji Mahkamah Desa ini luar biasa. Bukan hanya menyelesaikan permasalahan, tapi membangun kembali budaya bangsa. Itu sesungguhnya. Begitu ya. Oke, ada lagi? Ya. Ya. Satu. Mana ini? Sebentar, saya sedikit. Ya. Saya bertanya tadi, lembaga adat itu tidak ada landasan hukum. Apakah Undang-Undang 45 itu bukan landasan hukum? Apakah Perda Bupati tidak landasan hukum lembaga adat? Atau Permendagri dan Perda Gubernur itu tidak landasan hukumnya, Pak? Maksudnya ada dua, landasan dan dasar. Dasar. Kalau dasar saya akuin itu betul. Ya. Landasannya mana? Produknya itu mana secara hukum? Kalau dasar hukumnya ya. Dasar hukum ya. Diakuin negara. Lah itu tadi Undang-Undang Dasar Konstitusional kita diakuin hak-hak hukum adat, hak-hak kesatuan hukum adat, KH itu. Konstitusi itu. Tapi landasannya mana? Kalau orang mengingkari putusan adat itu masih mencari menceluk, masih mencari upaya namanya manusia penjahat. Tapi kalau Mahkamah Desa nanti karena ada landasannya, ada dasarnya, dia kurang ajar, ya sikat. Dia tidak puas silakan ke pengadilan. Kan gitu. Itu satu. Ada satu lagi yang mengajar kalian pernah tadi belum ada mengajukan kepada saya. Kenapa RJ itu selalu tidak berhasil? Di antara 100 paling ada 3-4 berhasil. Kenapa demikian? Menurut pengamatan saya, karena ada kepentingan di luar
dan adanya pihak ketiga melakukan RG itu sendiri. Itu tadi kalian nggak pernah bertanya itu. Kemudian tentang perdamaian yang namanya mediasi di pengadilan, udah berapa tahun itu, sejak 2006 itu ada mediasi tiap pengadilan. 1000 perkara paling 1, 2, 3 yang ada mediasi berhasil. Kenapa itu terjadi? Menurut pengamatan saya, karena ada pihak ketiga mencampur yang tidak normal, tidak netral. Saya ulang sekali lagi, tidak normal dan tidak netral. Yang dimaksudkan dengan tidak normal bagaimana? Namanya orang bersengketa, kalau digenjot para pihak, seperti tadi yang dikatakan Pak Kosim, pihak-pihak dipanggil lurah, dia panggil pihak yang bersengketa, bawa pengacaranya masing-masing. Apakah advokat itu sudah objektif? Belum tentu. Ujung tombak mafia peradilan itu siapa sih sebenarnya? Bisa kalian jawab siapa? Tanpa ada advokat tidak akan mungkin terjadi seperti hakim yang baru-baru ini kita saksikan. 2 pengadilan di Surabaya dan di Jakarta Pusat. Siapakah pelaku? Dadernya itu siapa? Pelaku utamanya siapa? Advokat. Demikianlah dalam kita mau melakukan mediasi itu kok tidak bisa tercapai 1000 perkara paling 2-3 yang berhasil, itu pun mungkin nggak beres. Yang dikatakan dengan normal tadi itulah pengertiannya. Ada kepentingan pihak ketiga. Sulit untuk mencapai harapan apa yang didambakan, mengembalikan seperti kembali semula. Kenapa? Karena ada kepentingan. Itu dikatakan normal. Dikatakan netral. Bagaimana mau dikatakan netral? Dia dalam keadaan tekanan. Kalau saya tergugat di mediasi di pengadilan, netral nggak itu tempat? Kalau damai jangan di pengadilan lah. Kalau damai jangan di polisi, jangan di jaksa. Itu gunanya desa. Jelek-jelek begini saya punya KTP, saya punya desa, saya punya kelurahan, saya punya lurah, saya punya kepala desa. Silakan di sana. Itu namanya netral. Kenapa? Tidak ada pihak ketiga di dalamnya. Nggak ada kepentingan lurah di situ mau damai ke lo, nggak kayak bodo amat. Cuman saya fasilitasi kalian, ayo berdamailah. Kan itu bahasanya. Mengatakan tadi tidak normal, tidak juga netral. Ini yang penting kita pelajari, kita perlu ingat. Makanya konsepsi Pradin memasukkan Mahkamah Desa dalam KUHAP, itulah dasar-dasar pokok pikiran saya. Supaya betul-betul RG anak bangsa ini semua ingin damai kok. Nggak ada anak bangsa ini pembunuh. Nggak ada anak bangsa ini penjahat. Nggak ada. Semua kita ini orang baik-baik. Tapi kenapa kita diajari harus penjahat? Kenapa kita harus diajari berbuat tidak benar? Masyarakat elit kita ini semua sudah keblinger. Jadi diajarin pintar, hanya bodoh-bodohin. Cerdas dong. Supaya namanya makmur. Inilah yang terjadi. Tolong itu kita amati, kita cermati kondisi seperti itu. Maka oleh karenanya saya dambakan, saya harapkan cepat ini dapat terselesaikan. Enggak seperti tadi Pak Kosim, para pihak datang bawa pengacara masing-masing. Mempertahankan gengsi lah. Mempertahankan gengsi ini kan nggak bisa. Nanti kalau mengalah begini, sang advokat lagi sudah melanggar, tidak punya etika, tidak punya akhlak lagi. Kenapa? Nanti kalau damai mereka ini aku nggak dapat duit lagi nih. Itu lagi yang ada di otaknya. Itu yang terjadi sekarang, kan ngeri. Otak pelacur. Nggak bisa begitu dong. Makanya lebih baik Mahkamah Desa netral. Lu mau bawa 10.000 berapa pengacara, ayo, ada mediasinya, mediatornya ini ada. Nanti bila perlu kita gelar juga pendidikan mediator. Tapi di paralel itu pun sudah diberikan berikan pembekalan tentang mediator. Ada alah. Itu saya pun bisa sekarang melakukan sertifikasimu kok kalau itu mah mediator. Apa sih kok mediator disertifikasi? Yang lebih benar itu paralel, dilengkapi semua, ada ilmu mediasinya, ada ini, ada segala macam ada 11 mata kuliah di paralel itu. Itu yang baru benar.
Dan seperti kita pekat Pradin punya etika, punya moral, punya akhlak. Ini kita tanamkan. Kalau sekarang kan disuruh orang berperkara supaya kita dapat duit. Itulah advokat sangat memprihatinkan juga di profesi kita ini. Ini yang saya dambakan. Jadilah kalian semua advokat profesional. Itu yang saya dambakan, saya harapkan. Antara lain seperti ini, gerakan gagasan Pradin ini benar-benar advokat profesional kalian semuanya. Saya kira demikian. Masih ada lagi? Sedikit. Silakan. Sedikit jangan banyak-banyak, udah asar nih. Ya, terima kasih yang mulia. Langsung aja. Jadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Ketum. Karena Mahkamah Desa ini kan skopnya nasional. Saat ini ide gagasan brilian ini untuk berlaku untuk semua. Jadi bukan hanya di suatu daerah. Ada juga daerah yang seperti dikatakan teman di belakang yang tidak ada kepala adatnya. Kemudian di suatu daerah itu orang-orang perkumpulan orang-orang yang pendatang, kemudian mereka menjadi satu komunitas. Yeah. Tentunya hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan lembaga MD ini, Mahkamah Desa ini, untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan hukum mereka. Nah, saya perhatikan juga Mahkamah Desa ini nanti tentunya akan bersinergi dengan lembaga adat itu saya pernah mengalami, Pak Ketum, perkara saya sendiri. Jadi di mana kadang-kadang kepala adat itu karena mungkin ya saya katakan SDM tadi, mereka tidak berani memutus. Itu tidak berani memutus. Jadi kalau orang itu dipanggil kemudian diserahin piring apa macam, menurut kebiasaan adat kami ya, itu dia tidak mau datang, tidak ada eksekutorialnya, tidak ada, dan keputusan pun tidak ada. Bahasanya ya gimana mau ngurus orang dia tidak mau datang. Nah, hal-hal seperti ini terjadi bukan hanya 1-2, Pak Ketum, ratusan. Itu saya ini cucu kepala adat asli, Pak Ketum. Jadi saya tahu, bahkan sampai bapak saya itu tahu betul urusan adat. Itu yang jatuh ke saya aja karena saya tidak bekaji adat. Karena bekaji adat ini, mohon maaf Pak Ketum, kami ini orang Kristen itu tidak boleh sebenarnya, Pak Ketum. Kalau dalam hukum agama, kalau dalam adat kami sebenarnya, kalau namanya tutus adat itu benar-benar tidak sembarangan ritualnya, itu tidak tanggung-tanggung. Makanya hafal bibir, mantra-mantra adat itu seperti baca, mohon maaf, Al-Quran luar kepala. Seperti yang Pak Ketum tanyakan istilah-istilah adat itu, kalau bapak saya tuh tahu betul. Nah, cuman jatuh ke saya banyak lupanya, akhirnya apa? Main di catatan buku. Kalau adat sebenarnya tidak lihat buku, Pak Ketum, karena itu kebiasaan dan itu darah biru, Pak Ketum, bukan pemilihan. Nah itu, jadi saya pikir selama ini banyak kasus yang saya lihat di Kutai Barat itu, mereka tidak berani memutus. Nah, orang yang menggugat ke adat tadi itu bingung. Akhirnya lembaga mana lagi yang mau dipakai? Akhirnya maju ke lembaga adat di kabupaten. Nah, di kabupaten demikian juga. Begitu mengundang, orang yang tidak datang ya bingung juga. Ada juga yang diakomodir, ada juga yang tidak. Karena bicara masalah anggaran juga, Pak Ketum. Nah, jadi makanya dalam hal ini saya melihat dengan adanya lembaga adat, Mahkamah Desa ke depan, itu kepala adat yang tidak berani memutus tadi itu, mungkin yang dipanggil tadi preman kampung, sehingga dia tidak berani. Dengan adanya Mahkamah Desa, dia bersinergi. Dan itu saya alami sendiri, Pak Ketum. Kami punya tanah dikuasain preman, dilaporkan kepala adat akhirnya bawa ke kepala desa. Yaitu tadi aku bilang, kepala desa juga takut-takut, tapi keluar juga keputusan. Cuman bahasanya mengetahui. Kalimat di atasnya memenangkan kami, tapi di bawahnya mengetahui kepala desa dan tanda tangan sebelahnya kepala adat. Aku bilang ini kalau kayak gini, tapi syukurnya produk itu bisa dipakai oleh kepala desa itu sendiri untuk membuat SPPT terhadap tanah kami. Dan sekarang masih berperkara kami, Pak Ketum. Dan itu tidak terjadi hanya di kampung saya. Di tempat-tempat lain pun tetap ada juga yang mengeluhkan kepala adatnya tidak berani. Nah, inilah dengan adanya Mahkamah Desa, harapan saya dengan ada dasar hukum dan landasan hukum. Yes. Iya kan? Apalagi kepala desanya memutus, di sini ada kepala adat, di sini ada Babin Kaptipnas, di sini ada Babinsa. Wah, dengan percaya diri dia memutus orang ini tadi. Yang bergaya mungkin dengan leher ditaruh parang di sini tidak
tidak makan, ya namanya sudah berjejer orang di sini memutus, pasti akan percaya diri kepala desa. Nah, jadi menurut saya itu hanya suatu masalah-masalah yang mungkin akan didapatkan, tetapi tidak semuanya. Jadi artinya Mahkamah Desa bukan merupakan suatu lembaga yang bisa menggeser lembaga adat yang sudah berdiri terlebih dahulu, tetapi merupakan wadah sinergitas bagi kepala desa yang mungkin, karena kami ini ada istilahnya Pak Ketum, ada dia itu kepala adat yang boruk jut tolang bok, itu artinya apa? Orang itu kalau kira-kira yang dia sidangkan ini tidak benar, kalau zaman dulu dia langsung ambil mandau, langsung ditebasnya orang itu. Nah, itu orang yang berani. Tapi ada juga kepala adat yang tidak punya kemampuan itu, tidak berani, apalagi sekarang sistem pemilihan. Sebenarnya tidak boleh. Saya salah satu orang yang menentang tidak boleh kepala adat itu sistemnya pemilihan. Karena memang kalau pemilihan, bahkan pernah terjadi Pak Ketum di desa di desa yang dihuni oleh masyarakat adat, kepala adatnya mohon maaf suku lain. Aduh. Ini lebih parah Pak Ketum. Aduh. Dan itu terjadi di Kutai Barat. Itu makanya dalam hal ini saya melihat pergeseran-pergeseran itu okelah kita terima. Karena ada juga orang dari suku lain itu bekaji adat. Bahkan yang dulu katanya panglima salah satunya Udin Balok apa macam, ada yang bilang itu dari suku lain, bukan orang Dayak. Menangnya hanya bermodal tato dan sebagainya, itu kasuistis. Nah, artinya sebenarnya ini tadi saya datang ke sini tadi ke lewat tol, ada orang main sape. Saya lihat mukanya bukan orang Dayak, tapi dia budaya main ininya, akhirnya saya kasih 20.000. Artinya dalam hal ini siapapun orang yang peduli itu kita hargai, ya. Banyak juga yang mohon maaf panglima ternyata itu bukan asli, tapi dia mengaku panglima Dayak dan sebagainya. Ya kita pikir udahlah, yang penting positif aja. Nah, itu salah satunya Pak Ketum. Artinya menurut pendapat saya, Mahkamah Desa ini sama sekali bukan suatu hambatan untuk lembaga adat berkembang. Justru lembaga adat di sini lebih kuat, bisa memberikan pertimbangan kepada Mahkamah Desa. Ini loh kebiasaan kami, kalau di adat kami begini, maka itu menjadikan referensi oleh Mahkamah Desa untuk memutus. Iya. Demikian dari Oke, terima kasih. Baik, saudara sekalian, sudah rasanya waktu kita juga menentukan, sudah terupas pulas semuanya dengan segala pembekalan. Dengan demikian, mungkin kita sudah cukup dulu sampai sekian. Dengan segala hormat saya, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun hilaf karena kurang kontrol, loss dan sebagainya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.